Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan pokok ajaran Islam, akidah yang ditanamkan di dalam hati setiap mukmin adalah segala sesuatu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tentukan, baik itu merupakan kebaikan yang disenangi dan diharapkan seorang hamba, ataupun itu kejelekan yang ditakuti dan dihindari oleh setiap hamba. Firman Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khair fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan madarat kejelekan kepadamu, ketahui tidak ada yang bisa mengangkat kejelekan itu kecuali Dia, Allah. Dan jika Allah berikan kebaikan kepadamu, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah pun menyebutkan, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Rahmat apapun kalau Allah bukakan kepada manusia, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Pasti rahmat dan kebaikan itu sampai kepadanya. Namun jika Allah tahan rahmat dan kebaikan itu, tidak akan ada pula seorang pun yang bisa melepas dan menyampaikan kebaikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam pengertian yang sama, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang Engkau beri ya Allah, dan tidak ada bisa yang memberi jika Engkau menghalanginya. Demikianlah sifat kesempurnaan bagi Allah, keagungan dan kekuasaan yang mutlak baginya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Manusia, masing-masing kita pastilah dalam kehidupan menghadapi masalah. Terkadang masalah itu ringan, terkadang berat, terkadang sedikit, terkadang banyak. Menghadapi problematika kehidupan yang terkadang itu cukup sulit, memberatkan manusia, menekan psikisnya, tekanan jiwa. Seorang mukmin ketika menghadapi semua itu, dia tidak akan lari dan mencari jalan keluar, tidak akan mencari sandaran kecuali hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Allah lah satu-satunya tempat kembali baginya, menyelesaikan segala problemnya. Kepadanya dia mengadu, kepadanya dia memohon, karena Allah lah di tangannya keputusan segala perkara. Kalau kita mengamati dari kisah-kisah para nabi dan mursalin alaihimussalam yang Allah sebutkan di surat Anbiya maupun di surat-surat yang lain, betapa banyak kisah mereka. Allah kisahkan Ibrahim al-Khalil alaihissalam, bagaimana beliau dibakar oleh kaumnya, oleh Namrud dengan api, dan Allah selamatkan. Lut alaihissalam, kaumnya dihancurkan oleh Allah, dibinasakan karena melakukan perbuatan keji yang sangat keji. Namun Nabi Lut Allah selamatkan
Demikian pula Ayyub alaihi salam, menimpa beliau apa yang menimpa beliau, penyakit yang sangat berat, namun Allah pun pada akhirnya menyelamatkan dan memberi afiah kepada beliau. Allah angkat segala madarat dan kejelekan yang menimpanya. Dzannun, Yunus alaihi salam, kisahnya pun ma'ruf. Di tengah lautan Allah selamatkan di dalam perut ikan yang besar hingga beliau selamat sampai daratan. Zakaria alaihi salam sekian tahun berharap ingin punya anak keturunan. Disebutkan berdoa dan berdoa sampai 80 tahun. Tentunya seorang lelaki, seorang suami, betapa inginnya dari keluarganya menginginkan dapat anak keturunan yang saleh dan salehah. Sampai pada akhirnya Allah pun mengabulkan doa beliau. Allah berikan kepadanya anak keturunan yang baik dan Allah jadikan salehah istri dan anak beliau. Allah berikan kepadanya Yahya alaihi salam. Demikian setelah Allah kisahkan nabi demi nabi, masalah dan problem yang dihadapi masing-masing cukup sulit dan berat, di akhir ayat Allah sebutkan tentang sifat mereka. Sifat mereka, kenapa Allah berikan jalan keluar itu, kenapa Allah berikan yang terbaik bagi mereka. Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka semua berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal saleh, dalam beribadah, dan mereka selalu berdoa memohon kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut, dan mereka sangat khusyuk kepada kami. Demikianlah para nabi dan para mursalin. Oleh karena itu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan ila akhirih. Berlomba-lombalah kalian, bergegas-gegaslah kalian dalam beramal saleh. Cepat-cepatlah melakukan ibadah dan amal saleh, apapun yang kalian bisa, sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya kesulitan. Mungkin kalian akan terhalang, tidak semudah itu bagi kalian saat itu untuk beramal. Mumpung kalian punya waktu dan kesempatan, berlomba-lombalah, perbanyak ibadah dan amal solehmu, karena di suatu saat kamu akan butuh amal soleh itu. Dengan amalan soleh itu, problem apapun yang engkau hadapi akan Allah ringankan, akan Allah berikan jalan keluar, dan kebaikan yang engkau harapkan, engkau minta, akan Allah berikan karena amal soleh itu. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari rahmat Allah, Allah ajarkan, Rasul ajarkan kepada kita, kepada segenap kaum mukminin, bahwa salah satu sebab, salah satu tawassul yang disyariatkan, kita memohon kepada Allah untuk mendapati kebaikan yang kita harapkan sangat, atau agar kita selamat dari sesuatu kejelekan yang kita takuti, adalah dengan amalan saleh. Amalan saleh yang pernah kita perbuat, selama itu ikhlas karena Allah Jalla fi'ula. Di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ma'ruf kisah 3 orang yang terkurung di goa, tertutup oleh batu besar, masing-masing bertawassul kepada Allah. Yang satu dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, ma'ruf kisahnya. Demikian pula yang satunya bertawassul kepada Allah dengan amal salehnya,
takutnya kepada Allah, dia tidak berbuat zina, tapi kemudian dia tinggalkan semua itu karena takut kepada Allah. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya, menjaga amanat, harta budaknya dia kembangkan yang asalnya sedikit sampai menjadi berbukit-bukit, berlembah-lembah, ribuan onta, sapi dan kambing, semua itu diambil oleh budaknya tanpa tersisa sedikit pun. Dia jaga amanat itu dengan baik. Masing-masingnya amal soleh. Bakti kepada orang tua, amal soleh yang sangat tinggi. Meninggalkan kemaksiatan, dosa karena takut kepada Allah, amalan soleh yang sangat mulia. Menjaga amanat, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain, amalan soleh kepada Allah. Masing-masingnya bertawasul, memohon kepada Allah agar mereka bisa keluar dari doa itu, dan keluarlah mereka dari doa itu dengan selamat. Demikianlah amal soleh selalu menyertai kita, bermanfaat bagi kita justru di saat kita butuh pertolongan dari Allah, justru di saat butuh-butuhnya kita terlepas dari madarat, dari suatu kejelekan yang kita hadapi. Berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah sebagaimana para nabi dan para rasul terus berdoa dan beramal soleh. Yusari'una fil khairat, mereka bukan hanya beramal soleh tapi bergegas, berlomba-lomba, mempercepat, memperbanyak segala ibadah dan amal solehnya. Dan kita berada di penghujung ayyam tasyrik, hari terakhir tasyrik, sampai tenggelamnya matahari nanti. Ikrimah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, seorang tabi'in yang mulia, menukilkan bahwa di masa mereka, artinya masih ada para sahabat Rasul SAW, yang terbanyak doa yang mereka panjatkan di hari-hari tasyrik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan cukuplah mereka sebagai teladan bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Mintalah kepada Allah doa untuk kebaikan dunia dan akhirat untuk diri kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.